Banyak orang ngira akuntansi sama pelaporan keuangan itu identik, padahal beda. Akuntansi itu sistem informasi yang mengidentifikasi aktivitas ekonomi, mengukur dalam angka, terus menyampaikan informasi itu. Outputnya adalah laporan keuangan atau financial statement. Sedangkan pelaporan keuangan itu lebih luas. Pelaporan keuangan mencakup laporan keuangan utama kayak neraca dan laba rugi, plus rasio-rasio keuangan, ikhtisar saldo rekening beberapa tahun, bahkan informasi non-keuangan kayak produk, daerah pemasaran, daftar direksi. Analoginya gampang, akuntansi itu mesin mobilnya, pelaporan keuangan itu seluruh mobil lengkap dengan dashboard dan manual book. Jadi pelaporan keuangan kasih gambaran lebih komprehensif. Nah, pelaporan keuangan ini dibuat buat siapa sih? Menurut SFAC nomor 1 dari FASB, pemakai utama laporan keuangan itu ada 3 kelompok besar, investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor, plus pemakai lain yang punya pengetahuan bisnis memadai. Tujuan utamanya, menyediakan informasi berguna untuk pengambilan keputusan rasional, keputusan investasi, dan keputusan kredit. Ada prinsip prioritas di sini. Kalau kebutuhan investor dan kreditor terpenuhi, kebutuhan pemakai lain otomatis terpenuhi juga, karena mereka juga butuh aspek keuangan yang sama. Tapi ada syaratnya, pemakai ini harus punya pengetahuan tentang aktivitas bisnis dan ekonomi, plus punya ketekunan mempelajari informasi. Jadi laporan keuangan bukan buat orang awam yang cuma lihat sekilas. Terus, apa aja informasi yang harus disajikan? Menurut FASB, paragraf 37-49, laporan keuangan harus menyajikan 4 informasi kunci. Informasi pertama, proyeksi kas masa depan. Ini membantu investor dan kreditor menaksir prospek aliran kas masa mendatang. Informasi kedua, posisi keuangan. Ini tentang aktiva dan kewajiban perusahaan saat ini. Informasi ketiga, prestasi keuangan. Ini kinerja perusahaan selama satu periode, untung atau rugi. Informasi keempat, sumber dan penggunaan dana. Dari mana dana diperoleh dan untuk apa digunakan. Kesimpulannya, laporan keuangan harus forward-looking, artinya membantu prediksi masa depan, sekaligus backward-looking, artinya menunjukkan pencapaian yang udah terjadi. Tapi itu kan tujuan utama, ada tujuan lain nggak? Menurut FASB paragraf 50-54, ada tujuan sekunder. Tujuan pertama, info untuk manajemen. Ini membantu manajemen membuat keputusan terbaik bagi kepentingan pemilik. Tujuan kedua, info evaluasi manajemen. Ini membantu pemilik memprediksi prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Tujuan ketiga, penjelasan dan interpretasi. Ini informasi lain yang memberi penjelasan dan interpretasi laporan. Jadi pemakai bisa memahami informasi keuangan dengan lebih baik. Analoginya gini, tujuan utama itu peta jalan. Tujuan sekunder itu panduan navigasi plus tips perjalanan. Keduanya bikin perjalanan lo lebih lancar. Nah, semua tujuan ini dituangkan dalam bentuk apa? Menurut PSAK nomor 1, ada 5 laporan keuangan utama. Laporan pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Ini daftar aktiva, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan kedua, laporan laba rugi atau income statement. Ini ikhtisar pendapatan dan beban dalam periode tertentu. Laporan ketiga, laporan perubahan ekuitas. Ini ikhtisar perubahan ekuitas selama periode tertentu. Laporan keempat, laporan arus kas. Ini informasi perubahan kas selama satu periode. Laporan kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ini informasi tambahan yang nggak bisa disajikan di badan laporan keuangan. Prinsipnya, kelima laporan ini saling terkait dan harus dibaca secara bersamaan. Kalau cuma baca satu, lo bakal kehilangan gambaran utuh. Kita mulai dari yang pertama. Neraca itu daftar sistematis dari aktiva, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Strukturnya diurutkan berdasarkan likuiditas.
Aktiva disusun dari yang paling cepat jadi uang, yaitu aktiva lancar di bagian atas, sampai yang paling lama jadi uang, yaitu aktiva tidak lancar di bagian bawah. Utang juga sama, yang cepat dilunasi di atas, yang lama dilunasi di bawah. Ekuitas diurutkan berdasarkan kekekalan, yang paling awet kayak tanah di atas, yang kurang awet kayak gedung di bawah. Ada dua bentuk penyajian neraca, skontro atau bentuk rekening, di mana aktiva di sebelah kiri, utang plus ekuitas di sebelah kanan, atau stafel atau bentuk laporan, di mana semuanya vertikal dari atas ke bawah. Neraca ini kayak foto, snapshot kekayaan perusahaan di satu waktu. Terus kalau mau tahu aktivitasnya? Laporan laba rugi itu ikhtisar pendapatan dan beban untuk periode tertentu, bisa bulanan atau tahunan. Informasi yang bisa lu dapetin dari sini, berapa besar penjualan atau omset, berapa harga pokok penjualan atau biaya produksi, berapa biaya operasional atau biaya menjalankan bisnis, dan akhirnya lu tahu perusahaan untung atau rugi. Fungsi utamanya adalah menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mengidentifikasi sumber utama pendapatan. Sumber datanya adalah transaksi yang mengubah ekuitas, kecuali setoran modal dan pengambilan modal atau prefer. Analoginya gampang, kalau neraca itu foto atau snapshot di satu waktu, laporan laba rugi itu film, menunjukkan aktivitas selama periode tertentu. Tapi uang yang masuk dan keluar gimana? Nah, itu ada di laporan perubahan ekuitas. Ini ikhtisar perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bulanan atau tahunan. Isinya gini, saldo awal ekuitas, ditambah laba atau dikurangi rugi periode sekarang, ditambah emisi saham kalau ada penambahan modal dari saham baru, dikurangi pembelian saham treasury kalau ada saham yang dibeli kembali, hasilnya saldo akhir ekuitas. Fungsinya untuk mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu. Contoh perubahannya, laba bersih menambah ekuitas, rugi bersih mengurangi ekuitas, dividen mengurangi ekuitas, setoran modal baru menambah ekuitas. Jadi laporan ini kayak diary modal pemilik, semua perubahan tercatat rapi. Tapi uang tunainya kemana aja? Laporan arus kas itu informasi perubahan kas selama satu periode. Kas di sini bukan cuma uang tunai, tapi juga giro bank dan setara kas. Setara kas itu investasi jangka pendek yang sangat liquid dengan jatuh tempo singkat. Ada 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas. Aktivitas pertama, aktivitas operasi. Ini dampak kas dari transaksi yang diperhitungkan dalam laba bersih, kayak produksi dan penyerahan barang atau jasa. Aktivitas kedua, aktivitas investasi. Ini pemberian atau penagihan pinjaman, pembelian atau pelepasan aset produktif kayak tanah, gedung, mesin, atau surat berharga. Aktivitas ketiga, aktivitas pendanaan. Ini perolehan dana dari pemilik atau kreditor, pembayaran dividen, pelunasan utang termasuk utang obligasi, saham, dan kredit jangka panjang. Laporan ini kayak GPS aliran uang perusahaan. Tapi, semua laporan ini bisa dipahami tanpa bantuan tambahan. Laporan terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Ini informasi yang nggak bisa disajikan dalam badan laporan keuangan. Kenapa CALK disebut jiwa laporan keuangan? Karena di sini berisi kebijakan, prinsip, dan metode akuntansi yang dipakai perusahaan. Tanpa CALK, laporan keuangan sulit dipahami dengan benar. Isi CALK itu ada 4 bagian. Bagian A, kebijakan akuntansi, kayak metode depresiasi aktiva tetap, metode amortisasi aktiva tidak berwujud, metode aliran biaya sediaan. Bagian B, informasi tambahan numerik atau deskriptif, kayak rincian surat berharga, aktiva tetap, simpanan bank. Bagian C, pos yang tidak dilaporkan karena nggak memenuhi kriteria pengakuan tapi signifikan. Bagian D, informasi pelengkap yang disyaratkan Bapepam atau CEC dan IAI atau FASB. Intinya, CALK itu panduan baca laporan keuangan. Terus, siapa aja yang baca laporan-laporan ini? Pemakai laporan keuangan dibagi 2, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu manajemen,
Mereka butuh laporan ini untuk fungsi perencanaan dan pengendalian. Karena mereka punya otoritas, mereka bisa akses informasi apapun dan nggak dibatasi standar akuntansi. Pihak eksternal jauh lebih banyak. Pemilik dan calon pemilik atau pemegang saham, kreditor kayak bank atau pemegang obligasi, pemasok dan pelanggan, analis keuangan, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Perbedaan kuncinya, pihak internal dapat detail lengkap dengan format bebas untuk keputusan manajerial. Pihak eksternal dapat informasi lebih ringkas, harus ikut SAK untuk keputusan investasi atau kredit. Jadi semakin banyak pihak yang berkepentingan, semakin penting transparansi laporan keuangan. Tapi siapa yang ngawasin semua ini?